Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada malam hari ini. Mari sama-sama kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari bawa setiap hatimu, saya percaya sepanjang hari ini kita mengalami begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu mari bersama kita siapkan setiap hati datang mengucap syukur. Kita bawa setiap hati kita, mari bersama kita satu dalam doa. Tuhan terima kasih buat malam hari ini. Kami bawa ucapan syukur, setiap hati kami datang Tuhan. Kami mau berterima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Sebab Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini pujian kami malam hari ini. Kami mau menyatakan setiap doa iman kami Tuhan. Dalam segala perkara apapun kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami selalu percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan setiap perkara. Engkau pegang hidup kami sampai hari ini Tuhan. Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami dan Tuhan yang tidak pernah melepaskan hidup kami. Dengan iman kami bawa setiap hati kami malam hari ini. Kami mau nyatakan bahwa kami berpegang teguh pada Engkau. Satu-satunya yang kami percaya hanya Engkau Tuhan. Kami pegang teguh hanya nama Yesus. Mari malam hari ini bawa setiap hatimu. Mari sembah Dia. Mari bawa ucapan syukurmu, nyatakan kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, segala pujian bagimu. Dengan iman sama-sama kami mau katakan pujian ini. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Amin. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, kami mau tetap percaya Tuhan. Tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang ku pegang hanya padamu Tuhan yang setia. Mari sama-sama angkat hatimu, naikkan pujian ini dengan sungguh. Mari bersama katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Ini pernyataan setiap kami Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya
kuasa ya Tuhan. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu. Kau sediakan yang terbaik bagiku. Amin Tuhan, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Hanya kepada Tuhan kami menyerahkan seluruh iman kami. Hanya kepadamu Tuhan kami menyerahkan segenap hati dan hidup kami. Kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang benar. Engkau satu-satunya harapan hidup kami, satu-satunya perlindungan kami, satu-satunya jawaban hidup kami. Kepadamu kami berseru, kepadamu kami berdoa. Hanya Yesus. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Katakan pujian ini dengan segenap hati. Kau yang mengalami dalam lembah gelap. Dari setiap pergumulanmu itu naik di hadapan Tuhan dan nyatakan, asal Kau di sampingku. Kami berserah penuh karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya hanya kepadamu. Percaya rencanamu terindah. Amin. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Hanya kepadamu kami berseru, kami percaya. Ini setiap doa kami Tuhan, ini seruan hati kami. Kami mau nyatakan hanya kepadamu. Segenap hati kami mau berseru, kami mau nyatakan, Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang Engkau besar, Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima
sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi sama-sama mari nyatakan dengan segenap hatimu. Mari. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali pertemukan kami di Mezbah Doa. Semua karena anugerah-Mu berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu. Kami terima firman Tuhan yang akan menguatkan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Semua karena anugerah Tuhan, dan saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom, selamat sore Ibu Debbie, saya dari Papua. Saya menemukan channel Ibu dari tahun 2022. Dan saya selalu nonton khotbah Ibu, sangat memberkati. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya jatuh dalam dosa perselingkuhan, melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Tahun 2023, suami saya meninggal dalam keadaan tidur, tidak sakit apa-apa. Semenjak suami saya meninggal, saya stres, saya depresi, saya menyalahkan Tuhan. Saya bilang, Tuhan Engkau jahat. Dan banyak merasa tertekan, dan akhirnya saya mengalami gangguan tidur, kecemasan, sampai sakit asam lambung. Bahkan sampai badan saya drop, turun hingga 54. Saya berobat berulang-ulang, ditangani di rumah sakit. Namun sakit saya itu adalah sakit dari dalam. Dokter menyatakan itu penyakit dari dalam. Dan psikiater dan juga dokter saraf pernah melakukan endoskop, melakukan endoskop, tapi dokter tidak menemukan ada penyakit apa dalam tubuh saya. Dan dokter berkata itu hanya pengaruh stres. Saya stres Bu, karena selama suami saya hidup, saya tidak pernah mengaku dosa-dosa saya. Saya belum pernah mengakui dosa perselingkuhan karena saya takut nanti suami saya akan pukul saya. Dan saya dari tahun 2023 sampai 2025 saya masih mengalami gangguan tidur. Saya tidak sembuh-sembuh. Malah timbul sakit-sakit yang baru, saraf-saraf di kaki, tangan juga panas, saya mengalami kram-kram, bahkan merasa lelah sepanjang hari. Dan itu yang membuat saya semakin stres. Setelah akhirnya saya berdoa minta ampun kepada Tuhan. Saya mohon kepada Tuhan untuk lepaskan saya. Dan saya juga pernah minta tolong kepada pendeta untuk mendoakan saya. Tapi Ibu Debbie berkata, cari Tuhan, gak usah cari manusia, tidak usah cari pendeta, tapi cari Tuhan.
Akhirnya saya memilih untuk duduk di kaki Tuhan, saya minta pengampunan. Saya berseru kepada Tuhan. Dan saat ini saya dalam pemulihan, saya percaya mujizat pasti terjadi, dan saya juga percaya ya Tuhan pasti menyembuhkan saya, bahkan saya tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan saat ini saya memilih untuk tetap menyembah Tuhan terus dan terus. Saya mau mencari Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, itulah ya kalau kita ini hidup dalam dosa, maka kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kesaksian ibu ya jatuh dalam dosa persinahan, selingkuh, ya, dan tiba-tiba suaminya dipanggil pulang dalam keadaan tidur, meninggal, tidak sakit apa-apa, dan akhirnya ibu stres. Ya, kita nggak pernah tahu hidup ini apa yang akan terjadi, karena itu selama Tuhan beri kita waktu, kesempatan, kesehatan, mari kita mau hidup terus, hidup menghormati Tuhan, mengasihi suami, anak-anak, orang-orang yang ada di sekeliling kita, supaya kita juga diberi kekuatan untuk bisa ya melewati segala perkara ya. Jadi ibu percayalah ketika ibu minta ampun, Tuhan mengampuni. Dan sekarang ya benar apa ibu katakan, hari ini ibu memutuskan untuk mencari Tuhan. Tidak ada pertolongan lain selain hanya datang kepada Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan, maka pemulihan terjadi. Iya, terima kasih ibu buat kesaksiannya, dan sekarang kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Masih di Yesaya 14 ya. Masih di Yesaya 14, kita melanjutkan. Kita melihat bahwa apa yang dituliskan Tuhan ya itu akan terjadi. Ketika Babel mulai sombong, angkuh, ya Tuhan mengizinkan Babel dijatuhkan. Ya, dan kita lanjut sekarang Yesaya 14 ayat yang ke-12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, kita lihat ini sebutan bintang timur atau putra fajar ya, mungkin itu adalah nama-nama yang dipakai untuk menyembah raja-raja Asyur, ya raja-raja Babel, bahkan lebih besar ya, kemungkinan itu berarti bahwa mereka menyembah ya kesombongan mereka, keangkuhan mereka yang berkata bahwa mereka akan menyamai Tuhan. Ya, dan kita tahu ayat ini juga sering dipakai untuk kejatuhan iblis ya. Ada beberapa penafsiran tentang ayat-ayat ini saudara yang sering kita baca, bahwa engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, yang berkata engkau akan menyamai Allah. Ada beberapa penafsiran ya yang menafsirkan ayat ini tentang ini adalah iblis atau Lucifer ya. Karena Lucifer atau iblis ini yang dianggap sebagai orang yang bukan orang ya, makhluk yang ingin menyamai Tuhan. Ya, yang ingin menyamai Allah. Namun sekalipun mungkin ayat ini ya cocok dipakai untuk melambangkan Lucifer dengan kejatuhannya, ya, tapi kita lihat bahwa pasal ini sedang membahas bukan tentang Lucifer, namun tentang Babel, Sanherib atau Nebukadnezar, raja-raja yang memiliki kekuasaan yang hebat. Mereka menganggap bahwa mereka itu sudah seperti dewa yang memerintah. Ya, ini menunjuk mungkin memang benar ya
menunjuk kepada rohnya itu sama dengan roh Lucifer yang menyombongkan diri dan ingin menyamai Allah. Dan itu yang akhirnya merasuki saudara raja-raja Babel ini sehingga mereka punya kesombongan. Mereka berpikir bangsa mereka yang paling kuat, yang paling gagah dan tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkan. Ayat 18 sebaliknya Tuhan berkata, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang? Kita tahu kekuasaan Babel pada waktu itu mereka kuat dalam hal militer, mereka kuat dalam hal perekonomian. Babel menjadi negara yang sangat termasyur pada zaman itu. Ya, tetapi Tuhan berkata bahwa mereka akan dijatuhkan. Ya, mereka merasa bahwa mereka tidak perlu Tuhan. Namun Tuhan berkata bahwa mereka akan dibuat jatuh, ya. Ayat 17, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orang yang terkurung pulang ke rumah. Mereka terkenal dengan kegeraman ketika mereka berperang, mereka menaklukkan bangsa-bangsa. Semua berkas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu, seperti taruk yang jijik ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur, seperti bangkai yang terinjak-injak. Bahkan Tuhan berkata ketika Tuhan mempermalukan mereka, bahkan mereka tidak layak untuk dikubur. Mereka terlempar jauh dari kuburan, bahkan diinjak-injak, ya saudara. Betapa ketika Tuhan menjatuhkan, merendahkan orang-orang yang angkuh, yang sombong, itu luar biasa, ya. Ayat 20 dikatakan, engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Waktu orang tua hidup dalam kebenaran, anak cucunya diberkati. Tapi ketika orang tua hidup dalam dosa, maka anak-anak juga ikut terkutuk. Ayat 22 Tuhan berkata, aku akan bangkit melawan mereka, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama-nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa, dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, sangat mengerikan saudara ketika kesombongan timbul dalam hati raja-raja ini dan mereka dikuasai oleh kesombongan, dan itu merupakan dosa iblis, dosa Lucifer, dan itu juga dosa kejatuhan Babel. Ya, kesamaan dalam 3 pandangan itu adalah kebenaran bahwa kesombongan dengan sengaja melawan Allah dan akan menyebabkan penghukuman. Israel melakukan kesalahan karena terlalu sombong untuk bergantung kepada Allah dan mereka memilih menyembah kepada yang bukan Allah. Ya, dan Babel juga melakukan hal yang sama, karena itu Tuhan menghancurkan, merendahkan, bahkan memusnahkan mereka. Bapak Ibu, kita mengambil kesimpulan malam ini bahwa biarlah kita mengerti dan kita mengakui bahwa hidup kita ini hanya ada karena Tuhan dan bukan karena yang lain-lainnya. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini firman Tuhan terus mengajarkan kepada kami untuk kami hidup dengan rendah hati, mengakui Tuhan dalam hidup kami bahwa tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Kami berdoa menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, setiap umat-Mu jemaat Misbah Doa malam ini yang sedang bergumul dalam pergumulan, penderitaan, rumah tangga, yang bergumul dalam hal keuangan, dalam hal pekerjaan, sakit penyakit. Biarlah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Bapa, setiap mereka yang sungguh-sungguh Tuhan ingin keluar dari dosa-dosa, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Untuk setiap mereka yang bergumul, Tuhan buat anak, buat keluarga, suami, istri, biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan.
Kami tahu Tuhan Engkau juga memberkati setiap mereka yang telit masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan melepaskan dalam nama Tuhan Yesus, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini, anugerah pertobatan turun, orang-orang bertobat, berbalik, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Berkati pemerintahan kami menjadi pemerintahan takut akan Tuhan, dijauhkan dari dosa, bahkan Tuhan berperkara di atas bangsa ini. Indonesia makmur, damai, Indonesia takut akan Tuhan. Biarlah semakin banyak orang boleh diselamatkan di atas bangsa kami. Tuhan memberkati seluruh jemaat Mesbah Doa di mana saja berada, yang mungkin berada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan terjadi, tercurah sehingga mereka boleh bertumbuh dalam iman percaya. Dan kami tahu satu saat nanti ketika Yesus datang kembali yang kedua, hati kami, iman kami, nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu saudara, mari kita buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menyebut setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.